Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariati Butavia akan menjelaskan sedikit tentang penelitian tindakan kelas, yakni tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, di sini yang kita bahas adalah mengenai yang pertama tujuan dan yang kedua adalah manfaat. Untuk yang pertama yakni tujuan penelitian tindakan kelas. Nah, penelitian pendidikan pada umumnya ditujukan untuk memperoleh landasan dalam mempertimbangkan suatu prosedur kerja, khususnya prosedur pembelajaran, menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang berbagai masalah pendidikan, dan menghindarkan sesuatu yang dapat merusak, serta meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Nah, dari pemahaman tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian tindakan kelas yang pertama adalah memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas pembelajaran. Nah, jadi yang sudah ada di dalam kelas itu kita perbaiki dan kita tingkatkan kondisi-kondisi belajar di dalam kelas. Nah, yang kedua, meningkatkan layanan profesional dan dalam konteks pembelajaran, khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan yang prima. Nah, di dalam kelas kita juga harus menciptakan suatu kondisi, suatu layanan yang lebih ditingkatkan, lebih kita profesionalkan, yakni kita fokus terhadap peserta didik. Nah, yang ketiga, memberi kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan sasarannya. Nah, penelitian tindakan kelas ini memberi ruang, memberi kesempatan kepada guru untuk mengimprovisasi metode pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajarannya, seperti itu. Nah, yang keempat, memberi kesempatan kepada guru mengadakan kajian secara bertahap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sehingga tercipta perbaikan yang berkesinambungan. Yang kelima, membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Nah, penelitian tindakan kelas ini juga bertujuan untuk membiasakan guru memiliki sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah atau sikap terbuka dan jujur dalam pembelajaran. Nah, kemudian pendapat dari McNiff menegaskan bahwa dasar utama dilaksanakan penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan yang harus dimaknai dalam konteks proses belajar, khususnya implementasi program sekolah umumnya, dengan sudut tinjauan yang lebih dititik beratkan pada sisi pengembangan staf. Nah, tujuan penelitian tindakan kelas ini lebih dikerucutkan menurut McNiff adalah perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan berbagai cara. Yang pertama adalah tujuan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan untuk memecahkan berbagai permasalahan pembelajaran di kelas yang selama ini dihadapi, baik disadari atau mungkin tidak disadari. Nah, maka dari itu, fokus penelitian tindakan kelas adalah terletak pada tindakan-tindakan alternatif yang direncanakan oleh guru, kemudian dicobakan dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitas tindakan-tindakan alternatif itu dalam memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Nah, di sini di dalam kelas, guru ini melakukan improvisasi, melakukan perbaikan. Nah, dengan demikian, tujuan penelitian tindakan kelas adalah untuk memperbaiki dasar pemikiran dan kepantasan dari praktik-praktik belajar mengajar, memperbaiki pemahaman diri, praktik-praktik belajar mengajar, serta memperbaiki situasi atau lembaga tempat praktik tersebut dilakukan. Nah, seperti itulah tujuan-tujuan dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang perlu kita bahas selanjutnya adalah manfaat dari penelitian tindakan kelas. Nah, manfaat ini dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek akademis dan aspek praktis. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang mengenai manfaat praktis dari pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yakni yang pertama, merupakan pelaksanaan inovasi pembelajaran dari bawah, peningkatan mutu dan perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sehingga rutin merupakan wahana pelaksanaan inovasi pembelajaran. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas ini, kita sudah melakukan inovasi pembelajaran dari bawah. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kurikulum di tingkat sekolah. Nah, artinya dengan guru melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru telah melakukan implementasi kurikulum dalam tataran.
Yang kedua yaitu dari aspek akademis. Nah, manfaatnya adalah untuk membantu guru menghasilkan pengetahuan yang sahih dan relevan bagi kelas mereka untuk memperbaiki mutu pembelajaran dalam jangka pendek. Nah, jadi bukan dalam, kalau ditinjau dari aspek akademis ini untuk jangka pendek, bukan jangka panjang. Ini sangat membantu guru menghasilkan pengetahuan yang benar, yang relevan bagi kelas mereka. Saya kira cukup untuk penjelasan mengenai manfaat dan tujuan tindakan kelas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.